Hai Srikandis TC, bertemu kembali dengan saya Pak Anton di channel TC Idea Official. Pada video pembelajaran kali ini, Pak Anton akan menjelaskan masalah pokok ekonomi modern. Masalah pokok ekonomi modern ada 3. Yang pertama, what, yang kedua, how, dan yang ketiga, for whom. Satu persatu nanti Pak Anton akan jelaskan. Nah, pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan masalah pokok ekonomi klasik. Ya, semoga masih ingat ada apa saja. Ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, itu kalau masalah pokok ekonomi klasik. Nah, hari ini kita akan membahas, atau pada video ini kita akan membahas yang modern atau masalah pokok ekonomi modern. Oke, baik, sudah siap untuk menyimak? Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, ya, what? Barang apa yang akan diproduksi? Jadi ada kata apa. Oke. Nah, pernyataan ini menyangkut tentang barang apa yang akan dihasilkan dan berapa banyak jumlah yang akan diproduksi. Jadi, pertanyaan what untuk menentukan penggunaan satu sumber daya tertentu dan apa yang akan dihasilkan. Jadi kata kuncinya di sini adalah apa yang akan dihasilkan dan berapa banyak. Oke. Nah, hal-hal penting untuk menentukan barang yang diproduksi. Ada A. Jenis barang harus dibutuhkan oleh masyarakat atau pasar dan didukung oleh daya beli. Jadi kita sebagai produsen itu harus melihat kondisi masyarakat yang dibutuhkan itu barang apa. Dan juga harus melihat daya beli masyarakat tersebut seperti apa, rendah, sedang, atau tinggi. Jangan sampai kita menentukan jenis barang tertentu tetapi tidak mampu dibeli oleh masyarakat. Jadi sama saja begitu ya. Yang B, jumlah barang yang diproduksi harus sesuai kebutuhan. Jadi kita sebagai produsen harus melihat kebutuhan masyarakat itu apa. Jangan sampai kita menghasilkan produk yang tidak punya manfaat atau tidak ada yang butuh begitu ya, percuma nanti ya, tidak ada yang membeli. Oke, yang C, barang yang diproduksi harus didukung oleh ketersediaan sumber daya ekonomi. Ya, jadi sumber daya itu juga harus dilihat. Jangan sampai setelah kita menghasilkan barang tertentu laku, setelah itu tidak ada sumber daya. Itu repot juga nanti ya. Berikutnya yang D, proses produksi hendaknya tidak mengganggu ketertiban umum. Ya jelas ya, jangan sampai mengganggu kalau ini ya. Yang E, mendatangkan keuntungan. Nah, sebagai produsen pasti tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan. Oke, semoga jelas ya untuk masalah yang pertama ini, yaitu what. Berikutnya yang kedua, yaitu how. Bagaimana cara memproduksi? Setelah adanya kepastian mengenai jenis dan jumlah barang yang dikehendaki masyarakat, langkah berikutnya adalah melakukan persiapan untuk memproduksi produk tersebut. Jadi bagaimana caranya? Nah, faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan. A. Bagaimana memilih kombinasi sumber daya yang digunakan. Jadi sumber daya alam, sumber daya manusia itu dikombinasikan supaya sesuai nanti ya dengan target dari perusahaan tersebut. Yang B, bagaimana mengelola biaya produksi agar dengan biaya minimum diperoleh laba maksimum. Ini menggunakan prinsip ekonomi ya, jangan sampai tidak efektif dan tidak efisien. Jadi suatu perusahaan itu harus efektif dan efisien. Efektif artinya adalah kaitannya dengan waktu,
Kalau efisien kaitannya dengan biaya. Maka di sana ada kata biaya minimum. Ya. Terus yang C, bagaimana memiliki teknik produksi? Apakah menggunakan teknik produksi yang padat karya ataukah padat modal? Jadi kalau padat karya itu ya banyak pekerjanya, sedangkan kalau modal itu biasanya menggunakan mesin ya. Itu juga harus dipertimbangkan dengan lingkungan sekitar yang ada di perusahaan sesuai dengan karakteristik penduduk di negara tersebut atau di daerah wilayah tersebut. Oke, ini yang kedua ya. Berikutnya yang terakhir yaitu for whom. Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Persoalan yang muncul di sini adalah siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari adanya barang atau jasa tersebut. Apakah konsumen dari golongan menengah ke bawah atau golongan menengah ke atas? Apakah barang tersebut ditunjukkan kepada para pelajar, pekerja, atau ibu rumah tangga? Produksi barang tersebut juga apakah untuk masyarakat dalam negeri atau masyarakat luar negeri? Jadi harus jelas ya. Barang yang akan diproduksi itu nanti untuk siapa? Targetnya siapa? Yang mau mengkonsumsi atau yang mau beli siapa? Nah, ini harus dipertimbangkan. Oke, semoga jelas apa yang saya sampaikan ini. Oke, jadi ya kesimpulannya masalah pokok ekonomi modern itu ada 3 hal yang dibicarakan. Yang pertama adalah apa yang akan diproduksi, yang kedua adalah bagaimana caranya, dan yang ketiga untuk siapa. Oke, saya rasa cukup dari saya untuk pembahasan masalah pokok ekonomi modern. Silahkan baca modulnya atau di blog STC Idea, silahkan di sana juga saya sediakan. Yang kurang nanti silahkan boleh membaca buku paket ataupun literasi dari internet. Yang penting sesuai dengan jenjang kelas kalian. Oke, akhir kata terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan boleh subscribe karena mendukung channel STC Idea ini untuk ditemukan dengan mudah di halaman YouTube. Dan juga boleh kalian memberikan like jempol, di share juga boleh, dikomentari lebih baik lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.